Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai channel dakwah pendidikan dan juga sosial, saya sedikit akan mengulas tentang paham yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan di publik, terutama kaitannya dengan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, yang mana dalam TAP tersebut dituangkan bahwa pelarangan ajaran komunisme, terus Marxisme dan Leninisme tersebut tidak diperbolehkan, dengan artian ajaran-ajaran tersebut itu dilarang berkembang ada di Indonesia. Dan ini perlu untuk generasi-generasi berikutnya untuk dipelajari, dan saya secara umum akan menggambarkan bagaimana tentang ajaran Karl Marx ini atau Marxisme ini, kenapa dilarang, dan juga kenapa Leninisme dan komunis juga tidak bisa hidup ada di negara kita tercinta ini. Salah satu poin sebelum kita bahas ke materi, yakni karena ketiga-tiganya adalah ajaran yang memang bertolak belakang dengan Pancasila sebagai dasar negara kita Republik Indonesia. Karena ketiga-tiganya itu bertolak belakang. Jadi ketiga-tiganya itu tidak ada istilahnya ketuhanan. Yang ada hanyalah sosialis dan juga ekonomi dan juga politik yang dibahas ada di paham-paham tersebut. Dan sampai sekarang paham-paham tersebut tetap banyak berada di negara-negara asalnya, baik ada di Jerman, ada di Yugoslavia, ada di Rusia yang sebelumnya bernama Uni Soviet. Nah, akan kami bahas tentang paham-paham tersebut ya yang dilarang ada di negara kita. Baiklah para pemirsa, ya tadi sudah saya jelaskan untuk membahas tentang tiga ajaran ini secara global yang memang ajaran ini dilarang ada di Indonesia, yakni mengapa Marxisme, komunisme, Leninisme bertentangan dengan Pancasila. Dan apa yang saya sampaikan ini saya mengambil referensi dari Faisal Ismail, seorang guru besar UIN Sunan Kalijogo dan juga guru pasca sarjana di FIAI UII Yogyakarta. Nah, tidak dapat dilakukan lagi bahwa Marxisme, komunisme, dan Leninisme bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Pasca pemberontakan pengkhianatan G30 SPKI, penyebaran Marxisme, komunisme, dan Leninisme dilarang di Indonesia. Larangan penyebaran tiga ajaran ini bersamaan dengan pembubaran dan pelarangan Partai Komunis di Indonesia. Ya, jelas ya di sana. Jadi larangan penyebaran ketiga ajaran ini telah dituangkan di dalam MPRS nomor 25 tahun 66, tetapi untuk sebatas kepentingan studi akademis, kajian-kajian ilmiah tentang Marxisme, komunisme, dan Leninisme tidak dilarang. Nah, ini jadi kajian-kajian yang bersifat membahas tentang komunisme, Marxisme, Leninisme ini juga tidak dilarang. Karena apa? Agar generasi-generasi muda, tentunya generasi-generasi Islam yang pastinya pemuda-pemuda dan nahdlatul ulama bisa jadi mulanya dia Karl Marx beragama Protestan, Kristen Protestan, tapi kemudian menjadi ateis atau tidak bertuhan dan anti agama. Dengan kata lain, dia menganut ateisme, paham yang tidak mempercaya adanya Tuhan. Karya pentingnya adalah The Communist Manifesto 1848 dan Das Kapital 1864. Teman dekat dan mitra Karl Marx adalah Franz Engels 1820 sampai 1895. Keduanya dikenal sebagai pendiri dan peletak dasar komunisme modern. Teori Karl Marx berkisar pada masalah sosial kemasyarakatan, ekonomi, dan politik. Sebagai seorang ateis, Karl Marx berpendapat bahwa agama adalah candu bagi masyarakat.
Religion is the opium of the people. The religion is the opium des volkes. Inilah pendapat kontroversial Marx yang sangat tidak enak didengar di telinga orang-orang yang beragama. Dan Marx mengatakan bahwa agama hanya sebagai pelipur lara bagi orang-orang yang bertindak dan terhempas. Agama hanya menjanjikan kebahagiaan semu dan khayali. Karena itu, untuk mencapai kebahagiaan yang real dan sejati, manusia harus menghapus bayangan kebahagiaan ilusif yang diajarkan oleh agama. Untuk meraih kebahagiaan hakiki dan sejati, manusia harus mencampakkan khayalan-khayalan kebahagiaan yang digambarkan oleh agama. Agama harus diberantas karena merupakan candu bagi masyarakat. Dengan pendapatnya ini, Marx terkenal sebagai tokoh yang anti Tuhan dan anti agama. Mengenai masalah sosial kemasyarakatan, Marx berteori bahwa dalam kehidupan masyarakat terjadi dialektika perjuangan kelas, yaitu konflik antara kelas pemilik modal dengan kelas yang lebih rendah yang bekerja untuk memproduksi barang-barang. Nah, jadi ini adalah teori Karl Marx yang betul-betul sangat bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Dan juga Karl Marx berargumen di bawah payung sosialisme, masyarakat akan diperintah oleh kelas pekerja atau working class, yaitu kelas yang dia namakan sebagai kediktatoran proletariat, negara kaum pekerja. Marx yakin bahwa sosialisme pada gilirannya akan digantikan oleh masyarakat tanpa kelas yang ia namakan komunisme. Jadi jelas ya, komunisme itu adalah sosialisme yang akan menggantikan, sehingga hidup ada di masyarakat nanti akan tanpa ada kelas. Itu yang dimaksud komunisme sendiri. Masyarakat tanpa kelas, masyarakat komunis atau masyarakat yang sama rasa, sama rata, inilah menjadi obsesi dan cita-cita besar Karl Marx. Nah, tapi di Indonesia tidak bisa, karena di Indonesia demokrasi yang mendudukkan semuanya sama rata di mata hukum berdasarkan dengan Pancasila dan Undang-Undang 45. Para pengkritik Marx mengatakan masyarakat yang dicita-citakan oleh Marx itu adalah utopis dan tidak akan terwujud. Poin yang perlu dicatat di sini adalah Marxisme, komunisme, dan ateisme saling terkait dan berkelindan. Jadi kalau Anda berbicara Marxisme, pasti di situ Anda akan berbicara tentang ateisme. Karena apa? Karena ateisme adalah yang meyakini bahwa tidak ada Tuhan. Sehingga menurut mereka apabila Marxisme, Leninisme dan ateisme itu bersatu, maka akan terjadi masyarakat komunisme yang tanpa sekat di antara mereka. Paham? Nah, itu. Sehingga ajaran Karl Marx ini betul-betul dilarang ada di negara kita. Yang kedua, Lenin dan Leninisme. Ini nama orang ya. Nama orang, kalau kita berbicara Karl Marx pasti akan dikaitkan dengan Lenin. Lenin nama aslinya adalah Vladimir Ilyich Ulyanov. Lahir di Simbik, Kaisaran Rusia pada tahun 70 tanggal 10 April dan meninggal dunia pada 21 Januari 1924. Lenin terkenal sebagai tokoh komunis, politikus dan pencipta teori politik. Lenin sangat mengagumi Karl Marx, karena itu haluan politik Lenin bertumpu pada politik Marxis. Lenin ikut menyumbangkan gagasan politiknya dalam mengembang pemikiran Marxis yang disebut Leninisme. Gabungan dan kombinasi gagasan Lenin dengan teori ekonomi Marx disebut Marxisme-Leninisme. Nah, pada tahun 1893 hijrah ke Sain, Lenin hijrah ke Sain di Petersburg. Di sini kiprah politik Lenin semakin menanjak dan naik daun. Ia menempati posisi sebagai tokoh senior dalam Liga Perjuangan Kesetaraan di kelas buruh. Dituduh telah menghasut orang banyak, Lenin ditangkap dan diasingkan selama 3 tahun ke Serbia, di mana ia menikah dengan Neseda Krupskaya. Kemudian Lenin tinggal di London tahun 1908 dan memanfaatkan British Museum Reading Room untuk menulis materialisme dan imperialisme. Jadi itu
atau yang terkenal dengan kepalsuan reaksioner borjuis dari Latifme Bogdanov. Karena persoalan politik yang membelit dirinya dalam negeri, Lenin pernah mengasingkan diri ke Jerman, Inggris, dan Swiss pasca revolusi tahun 1917. Lenin kembali ke Rusia bersamaan dengan turunnya Tsar dan berkuasaannya pemerintah sementara. Dalam kapasitasnya sebagai pemimpin fraksi Bolshevik dari Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia, ia memegang peran kunci dalam memimpin pergerakan revolusi Oktober 1917 yang berhasil menumbangkan pemerintahan sementara Rusia, dan disinilah Lenin mendirikan negara Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia. Tidak lama setelah itu, Lenin melancarkan reformasi sosialis yang mencakup pengalihan hak milik atas tanah dan pembangunan kepada Soviet. Jadi Soviet itu hanya Dewan Buruh, Uni Soviet, Persatuan Dewan Buruh. Tahun 1922 hingga kematiannya, Lenin menjabat sebagai Perdana Menteri Uni Soviet. Setelah kematiannya, Marxisme-Leninisme mengalami perkembangan berupa pemikiran baru seperti Stalinisme, Trotskyisme, dan Maoisme. Ini ajaran-ajaran yang baru yang bermunculan setelah Marxisme dan Leninisme. Marxisme, Komunisme, dan Leninisme pernah mengalami kejayaan, terutama di Uni Soviet dan Yugoslavia. Dua negara yang menganut dan menerapkan paham tersebut, tetapi akhirnya kejayaan Marxisme, Komunisme, Leninisme ambruk bersama dengan ambruknya Uni Soviet pada tahun 1991 disusul dengan Yugoslavia. Kedua negara komunis ini bubar karena pergolakan politik internal. Negara-negara yang sebelumnya tergabung dalam negara Federasi Uni Soviet dan Yugoslavia memisahkan diri dan mendeklarasikan sebagai negara-negara independen. Nah, di Indonesia, Marxisme, Komunisme, dan Leninisme dan turunannya pastinya juga kolap bersamaan dengan dibubarkannya dan dilarangnya PKI akibat pemberontakan dan pengkhianatan G30 PKI. Bukan hanya kolap, tetapi Marxisme, Komunisme, dan Leninisme dinyatakan terlarang di Indonesia, seperti yang telah tertuang di dalam TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Marxisme, Komunisme, dan Leninisme yang anti Tuhan dan anti agama memang sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila yang sangat religius. Itulah yang dapat saya sajikan pada perjumpaan kali ini buat para pendengar, para pemirsa semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi sekarang kita tahu secara global di sini apa pengertian dari Marxisme, Leninisme, dan juga komunis. Sekian dari saya, undur diri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.